Beliau itu sering berpenampilan dua jenis. Kadang beliau berjubah, kadang dia berpakaian seperti tegalan, pakai baju hitam-hitam, lampunan seperti itu. Itu kadang seperti itu. Berarti orang Jawa. Memang dia Jawa. Kenapa pakainya kadang jubah? Yang menunjukkan pangkatnya beliau. Beliau juga seorang ulama dan juga seorang umaro, pendakwah juga, menyebarkan agama Islam, dan juga sebagai pemerintah pendiri kabupaten. Yang tadi Mbah Panggang gimana Pak? Mbah Panggang berarti Mbah Panggang itu mendapat tugas dari Mbah Diwerna, yaitu Syekh Said Ahmad Jazuli, itu ke arah utara bagian timur, tepatnya berjalan kaki menyebar Islam sampai di kawasan Desa Kedokan Sayang. Kedokan Sayang. Sampai sekarang namanya Desa Kedokan Sayang. Makamnya juga di situ ya Pak? Makamnya di situ. Kembali lagi itu ke Gedis Bayu. Ya gitu itu Pak. Itu tadi ke Gedis Bayu. Tadi saya cerita masalah hasilnya pendingin Gunung Slamet. Iya, proses pembuatan pendingin Gunung Slamet itu di wilayah Guji ya Pak. Itu kan tentunya saya belum Ki Gedis Bayu masuk kan di suatu tempat kan mesti ada penguasa atau penunggunya itu ya Pak. Iya. Sebelum proses pembuatan itu, apakah ada perlawanan dari entah itu manusia, entah itu bangsa jin? Halus, ya. Seperti apa Pak itu Pak? Itu yang menguasai di situ adalah Ki Gede Gringsing. Ki Gede Gringsing, sejenis jin, bangsa siluman, jin. Bentuknya seperti apa Pak? Ular besar yang panjangnya itu lebih dari 100 meter lah. Saya pernah diperlihatkan itu panjangnya 100 meter lebih. Tingginya itu setinggi bis. Ya, kalau diibaratkan panjang seperti kereta api, itu panjang seperti itu. Itu pas Pak Imam itu melihat waktu apa Pak? Katanya kan Pak Imam pernah diperlihatkan itu. Pas Pak Imam pas waktu pergi ke Guji atau gimana Pak? Di Guji pernah melihat seperti itu, sosok itu. Dan juga pernah dia Diwerna, pernah. Saya pertama lihat itu dia Diwerna. Sosok tersebut dia Diwerna. Terus ternyata beliau itu karena di Gunung Slamet, penguasa Gunung Slamet itu dikalahkan oleh Syekh Mutamakin Ki Gedis Bayu. Akhirnya apa? Beliau itu tunduk sami'na wa ta'na. Apa yang disampaikan itu akan manut. Nah, karena sudah masuk Islam dan bahkan nyantri, jin juga masuk Islam. Oh, jin masuk Islam. Iya, sebab jin dan manusia itu ditugaskan oleh Allah Ta'ala, diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah Allah. Itu berarti jin itu bisa ditaklukkan. Dan juga akhirnya setelah ditaklukkan Ki Gede Gringsing itu, beliau itu disuruh oleh gurunya Ki Gedis Bayu, yaitu Mbah Diwerna, untuk membantu perjuangannya Ki Gedis Bayu. Karena Ki Gedis Bayu itu mau mendirikan Tegal biar datarannya itu lebih luas, sehingga dari mulai yang dulunya itu Adiwerna itu masih pantai, ya, laut, iya. Adiwerna ke utara itu masih laut. Nah, Adiwerna terus Ki Gede Gringsing itu untuk tetapa, karena wujudnya ular besar, melingkar setengah lingkaran seperti busur itu 180 derajat seperti ini. Ya. Nah, terus kan ada airnya itu dikuras oleh ekor ular Ki Gede Gringsing. Cara buntut itu dikipat-kipatkan, ya, sehingga airnya kering. Kering lama berhari sampai berminggu, berbulan, tumbuh rumput-rumput alang belalang. Akhirnya udah daratan geser lagi ke utara lagi, terus dengan waktu singkat, tidak butuh waktu puluhan tahun, sehingga dengan cepat
daratan Tegal itu semakin ke utara sampai kalau sekarang itu sampai wilayah kota Tegal. Proses penaklukannya gimana Pak? Proses pertempuran dari berarti kan yang menaklukkan kan Ki Gede Sebayu melawan Ki Gede Gringsing itu prosesnya gimana Pak? Apakah berlangsung lama atau ada perjanjian tertentu? Nggak ada perjanjian sampai berlangsung lama. Alhamdulillah dengan riadohnya beliau itu ahli sholawat. Beliau itu menaklukkan Ki Gede Gringsing dengan bacaan sholawat nariyah. Dengan bacaan sholawat. Makanya sholawat nariyah itu bisa digunakan kita meneladani ya beliau yang sudah mengamalkan, yaitu ketika kita mengamalkan dalam keadaan prihatin, dalam terjepit atau perjuangan, umpama dalam keadaan kesusahan, mau meniti karir, ya panjenengan bisa memperbanyak baca sholawat nariyah. Itu diantara kita bisa meneladani amalan dari Ki Gede Sebayu. Itu Pak, di makam Ki Gede Sebayu kan saya pernah dengar kabar itu tahun 2019 ada PLT Bupati berarti ya Pak. Iya. 2019 itu kesurupan di situ Pak. Oh iya. Itu ceritanya gimana Pak? Itu berarti PLT yang sedang ziarah. Itu kebetulan saat itu siang ya, sore menjelang siang menjelang sore, jam seginian lah, habis duhur menjelang asar lah. Itu PLT yang ziarah ke situ sore habis asar kurang lebihnya. Itu maghribnya kan Bupati Ki Entus itu meninggal dunia. Harinya bersamaan, jamnya bersamaan. Ya itu kan katanya kesurupan di situ yang PLT-nya itu gimana Pak? Ya itu beliau itu setelah ada survei memang saya karena nggak di posisi ya. Itu mendapat kabar juga dari teman dan juga ahli spiritual, dan juga saya menelusuri bahwa memang ibaratnya kerasukan lah. Bukan ya, apa yang namanya Ki Gede Sebayu langsung merasuk, bukan. Tapi khodamnya atau peladen-peladennya yang ada di sekitar situ. Sekeliling makam ya. Iya, sebab makamnya Ki Gede Sebayu itu yang jaga banyak. Kalau panjenengan cerita salah aja di makam, mungkin ada afatnya, ada kualatnya, keramat. Apalagi di situ PLT itu berarti kerasukan yang ada di sekitar. Pesan-pesannya beliau, pesan-pesannya Ki Gede Sebayu. Apa itu pesannya Pak? Jadilah pemimpin Tegal, jangan adigang-adiku, jangan sombong. Makanya rawan sih kalau jadi pemimpin Tegal, entah kota Tegal ataupun kabupaten Tegal, sama saja. Itu masih Tegal sih ya. Sebab kota Tegal itu kan karena pecahan, dulunya kan satu ya. Nah itu sudah dari dahulu kala itu sudah jadi orang ahli spiritual itu apa ibaratnya orang Jawa niteni ya. Berarti mengambil hikmah. Setiap bupati atau wali kota nggak pernah 2 kali, yaitu betul tidaknya. Tapi kalau ditelusuri sejarah nggak pernah ada yang 2 kali khatam mulus. Kedua kalinya ada masalah di tengah perjalanan. Kalau nggak mati, masuk bui di penjara. Pokoknya saya menjelekkan dulu ya, mereka kan juga walaupun bersalah tapi pernah berjasa bagi kita semua. Seperti Bupati Agus, periode kedua dia bermasalah, masuk bui. Ki Entus Susmono dalangnya khatam ke-1 mau ke-2, bahkan beliau itu 1 minggu kurang 1 minggu sebelum meninggal itu sempat ngobrol dengan saya, tepatnya itu di Ponpes Kambangan Al-Amiriyah, Desa Kambangan, Lebak Siu. Waktu itu pas khotmil Al-Quran putri saya hafizah Al-Quran, alhamdulillah khatam 30 juz di luar kepala, dan beliau hadir di Ponpes itu. Ngomong, Pak Ustadz doakan semoga jadi, amin Allahumma kelakon gitu.
Nah, coba menurut jenengan gimana pandangan masyarakat Tegal tentang diri saya? Layak jadi enggak? Kayaknya jadi untuk kedua kalinya apa enggak? Pendapat masyarakat apa pendapat saya? Ya kedua-duanya. Kalau pendapat masyarakat banyak yang cinta, insya Allah jadi lagi. Tapi kalau pendapat saya ini entah terjadi, mudah-mudahan nggak terjadi. Bupati Tegal itu nggak pernah 2 kali. Saya pengennya nggak pernah 2 kali. Kalau 2 kali di tengah perjalanan ada masalah. Kalau nggak mati masuk bui. Nyoco mati yo. Nah, ternyata seminggu kemudian menjelang pemilu kurang 1 minggu dia almarhum wafat. Itu kenapa itu Tegal bisa seperti itu ya Pak? Maksudnya apa tersakral gitulah. Itu tadi jenengan menjelaskan pemimpin tuh nggak bisa 2 kali, itu bisa seperti itu, kenapa ya Pak? Itu masih dirahasiakan. Mungkin ada kesalahan dari para pemimpin. Kalau nurut ibaratnya sesuai dampar, sesuai rel ya. Wah, yang belum diketahui apa kurangannya. Ya memang yang namanya manusia nggak ada sempurnanya ya. Tapi kalau di secara keseluruhan bupati-bupati yang sudah bagus-bagus semua lah. Tapi kan ada pun kekurangannya saya kan nggak tahu. Mungkin ada kesalahan apa. Kalau saya kupas nanti kirain membuka aib orang lain. Kalau secara umum tadi PLT yang kesurupan itu ya janganlah adigang-adigung, aja sombong, jangan mentang-mentang, jangan cari muka ke atasan, jangan mengencet ke bawah. Nah, mungkin ada di antara itu. Apa ke atas apa ke bawah? Mungkin bawahannya ada yang suka, ada yang nggak suka. Mungkin karena ada sesuatu yang dilanggar ya Pak? Iya mungkin, nggak tahu, itu yang tahu beliau. Di situ ada lagi makam. Di mana Pak? Di Mintaragen. Oh iya ada lagi Pak. Di Mintaragen berkaitan sama itu. Masih nyambung sama itu? Nyambung. Pak? Itu kaitannya apa Pak? Di Mintaragen itu yaitu masyarakat sekitar itu mengenalnya dengan nama Mbah Tambak Jati. Nama aslinya Mbah? Masyarakat mengenal dengan Tambak Jati. Nah, saya mendapat pesan dari Mbah Diwerna itu suruh ziarah ke makamnya Mbah Agung Jati. Mbah Agung Jati tepatnya di mana Mbah? Tempat makamnya itu di belakang King Kong, pabrik King Kong. Saya cari ke situ, alhamdulillah ketemu di belakangnya pabrik King Kong. Iya, di Martoloyo itu ya Pak? Iya, di Pantura itu ada gang sempit masuk ke utara. Nah di situ ternyata ketemu tapi berantakan. Alhamdulillah sekarang sudah baik, sudah layak untuk disiarahi. Setelah mungkin saya dapat pesan ke situ, mungkin karena berantakan, mungkin nggak keurus. Seorang makam ulama, makam aulia yang terbengkalai, nggak keurus sehingga setelah disiarahi, alhamdulillah masyarakat sudah mau membersihkan, bahkan diplester. Nah itu, beliau itu adalah putra dari Mbah Raden Wonosalam. Itu dari mana Pak? Raden Wonosalam itu patih daripada Raja Raden Patah. Raden Patah itu seorang raja Demak. Punya patih namanya Wonosalam. Nah Wonosalam punya putra namanya Agung Jati. Agung Jati yang ya. Nama Arabnya aslinya Syekh Muhibbin. Tapi masyarakat kenalnya Tambak Jati. Mungkin dulu di situ tambak, akhirnya kawasan tambak jadi Tambak Jati. Tapi kalau saya yang diperkenalkan oleh beliau ngakunya Agung Jati. Beliau juga santri dari Mbah Raden Patah, karena kesibukannya beliau dipasrahkan kepada Sunan Kalijaga, menyantri berguru kepada Sunan Kalijaga. Terus setelah khatam mempelajari Al-Quran, terus suruh ke Tegal membantu perjuangannya Ki Gede Subayu. Makanya itu termasuk min aulia Islawe, wali Slawe yang ada di ujung utara. Ibaratnya pakunya ulama, pakunya wali Tegal yang ada di ujung utara, yaitu Mbah Agung Jati atau Tambak Jati atau Syekh Muhibbin, tepatnya di belakang pabrik King Kong. Mbak, itu kenapa Tegal menjadi keramat ya Pak? Mungkin karena ulama-ulama terdahulu banyak, terus terkait pemimpin yang
jarang sekali memimpin 2 periode. Apakah ada atau perjanjian dengan leluhur-leluhur dahulu apa gimana Pak? Tapi kalau kita mengamati dari hikmah pendiriannya saja sudah didirikan oleh para ulama, didirikan oleh para wali-wali yang jumlahnya selawe. Berarti Tegal itu sakral. Kalau tingkah lakunya soleh, insya Allah selamat. Mau 2 kali, 3 kali, insya Allah selamat. Tapi ada kekurangan, nyeleneh, nah, ada fatal, maka dia akan lengser. Itu pengamatan saya pribadi. Ya. Oke, cukup segitu Pak. Ya. Terima kasih Pak Imam sudah berbagi kisahnya di sini, sejarahnya. Terima kasih. Oke, sedulur Gromit, bagi sedulur Gromit yang memiliki kisah medeni atau ingin berbagi kisah medeni, silahkan tulis ceritanya di kolom komentar atau kirim email ke admin Gromit. Sekian Gromit kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.